Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, kepada para alim, para ulama, para ustaz, kepada terhormat segenap pengurus Yayasan Wakaf Baitul Muhajirin, segenap pengurus Masjid Baitul Muhajirin, kesepuh-kesepuh, pembina, pengawas, ada bapak bersebahagia, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala yang memuliakan. Yang pertama, yang utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya semata-mata karena rahmat dan rahim Allah lah kita bisa tersentuh hati kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana kita tahu semuanya pahala yang luar biasa. Dilanjutkan dengan sejenak kultum, mendengarkan kultum pagi sambil berniat iktikaf dan berzikir. Insya Allah pahalanya bercabang-cabang dan berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah Nabi pilihan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Harapan besar kita, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah subuh yang mulia Allah, seperti disampaikan renungan pagi, lanjutan sedikit hadis Rasul Muhammad SAW. Karena Rasul waktu hidupnya pernah berdoa, rahimallah man sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Doa Nabi, mudah-mudahan Allah menyayangi atau merahmati orang yang mau mendengarkan ucapanku, yaitu hadisku, kemudian diingat-ingat walaupun bukan bahasa Arabnya tapi sesuai dengan bahasa kita masing-masing, kemudian disampaikan kepada orang lain yang mungkin tidak pernah ikut, tidak pernah mendengarkan. Doa Nabi ini berlaku sepanjang zaman, walaupun Rasul sudah wafat, tapi doanya berkelanjutan terus sampai hari kiamat. Semoga Allah menyayangi orang yang mau mendengarkan hadis-hadisku, kemudian diingat-ingat, disampaikan kepada orang lain. Kalau orang sudah disayang Allah, nggak bakal masuk neraka gara-gara. Betul nggak Pak? Orang kalau disayang Allah nggak bakal disiksa, itu pasti. Orang kalau sudah dirahmati Allah Ta'ala pasti akan selamat dari api neraka, pasti akan masuk surga. Kenapa orang masuk neraka? Tidak disayang Allah, Allah sedang marah dengan dia, kan itu ya? Kenapa orang masuk surga? Karena dirahmati Allah, karena anugerah Allah, karena rahmat Allah Ta'ala. Jadi tidak ada salahnya kalau kita sering-sering mendengarkan informasi religi dari baginda Rasul, untuk kita ingat-ingat, kita amalkan, syukur-syukur disampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat, kata Nabi. Sampaikan kepada orang lain dariku walaupun sedikit. Taunya tentang wudhu, sampaikan kepada anak kita, tetangga kita. Taunya tentang sholat, sampaikan kepada anak kita, tetangga kita. Terus, tidak harus megang mic seperti saya ini, oleh bapak-bapak dan ibu. Cukup menyampaikan informasi dari Rasul, insya Allah masuk dalam kategori rahimallah sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Kemudian saya muliakan, sebagai selanjutnya dari hadis Rasul dulu, nanti pada menegaskan salah saudara jatin, ada 3 yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat bukan artinya pangkat, bukan. Kalau pangkat di dunia ini ada namanya pensiun. Pangkat tertinggi adalah pensiun. Kalau orang sudah pensiun, kata orang biasanya muantab, ya, makan uang tabungan katanya. Derajat itu adalah kedudukan yang luhur di hadapan Allah Ta'ala nanti di akhirat. Ini nggak bisa pensiun. Ada hal atau 3 perkara yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi yang pertama, fa'it'amut tu'am, memberikan makanan kepada orang yang lapar tentunya. Walaupun ngasih makan orang kenyang juga boleh, tapi pada konteks yang pas
orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan makanan dari kita, ini luar biasa. Memberikan makanan kepada fakir miskin, orang yang lemah, yang butuh, itu bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita sampaikan, jangan dianggap remeh dan enteng. Sekedar minuman saja kita berikan pada orang lain, luar biasa. Ada satu kisah dalam kitab Nashaiul Ibad ini ya. Imam Ghazali kita tahu semuanya, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang karyanya banyak sekali. Di antaranya yang spektakuler itu adalah Al-Ihya Ulumuddin. Jadi kitab yang lengkap dari fikih, tauhid, usul fikih sampai kepada tasawuf. Itu karya beliau yang luar biasa. Banyak ulama-ulama yang mengamalkan karya beliau ini jadi auliaillah, jadi kekasih Allah Ta'ala, jadi wali Allah. Imam Ghazali itu ketika wafat, temannya mimpi, temannya nanya kepada misalnya Syekh, bimada angsalullah laka, wahai Imam Ghazali, bagaimana kedudukanmu di hadapan Allah Ta'ala? Kan amalmu banyak, karya tulismu cukup banyak sekali, kira-kira posisimu di hadapan Allah bagaimana? Kata Imam Ghazali, itu semuanya tidak diterima Allah Ta'ala. Justru ada satu amalan yang ringan menurut saya, yang kena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalnya penting, ridhonya Tuhan, ridho Allah. Walaupun besar, kalau Allah gak ridho, gak ada gunanya, gitu ya. Tapi kecil kalau Allah ridho, ini pengantar surga. Justru amalan yang ringan menurut saya itu yang Allah ridho di situ. Apa itu? Imam Ghazali cerita, dulu ketika saya ngarang kitab, bikin karya tulis itu mangsinya, sama juga kan kalau nulis kan pakai mangsi, bukan langsung pulpen jadi, tapi ada tinta di bak. Ketika saya sedang nulis, ada lalat hinggap di tinta saya itu, dan saya tahu sepertinya mau minum dia. Tidak saya usir, dia tak gurat ya, tidak saya usir. Akhirnya dia minum di situ sampai selesai. Dari situlah justru ridho Allah ada. Jadi ngasih minuman apa tadi? Lalat ya. Lalat yang hinggap dikasih, nggak diusir Imam Ghazali. Justru Allah ridho di sini. Di situ kan remeh ini. Kalau kita kan apa aja kita usir kan ya. Nyamuk kita bunuh. Kalau zaman dulu tinggi ya, tinggi kita bunuh. Ya, saya selalu dengan ulama di kampung saya ya. Iba Fakih namanya itu, ketika kalau di Madura, kemudian pulang ke Semarang, di bajunya itu ada tinggi sebenarnya. Tinggi itu kutu yang pas kita tidur ya. Kemudian dia bilang, ya Allah ini tinggi dari Madura ini, ditangisin ya. Dia balik lagi ke Madura atau kembaliin tinggi tadi. Kalau kita gimana kira-kira? Tidak aja ya, dipukul aja ya. Artinya orang-orang sufi itu begitu, tidak mau membunuh hewan kalau tidak ada alasan yang tepat. Walaupun boleh kan ya, hewan yang membawa penyakit boleh dibunuh, ular boleh, tikus boleh, anjing yang nakal juga boleh. Tapi kalau nggak perlu, kenapa harus kita ambil kan ya? Apalagi di tetangga kita, kaki kita kena duri, mau ngambil duri di tetangga kita, ini kan remeh. Yang bagus harusnya izin, Pak saya minta durinya dikit ya, buang duri di tangan saya. Ini barang kecil ada hisab. Nah, apalagi barang-barang besar, para koruptor itu kira-kira jelas akan hisab oleh Allah Subhanahu. Kemudian persoalan bahwa it'amut tu'am, memberikan makanan kepada orang lain luar biasa. Sekalipun ngasih minuman satu gelas, satu aqua kepada kawan kita, kepada jamaah kita di masjid, ini luar biasa. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Kamu harusnya hindari neraka itu, walaupun dengan cara sedekah sedikit sajalah, sebiji kurma yang bernilai. Ini artinya dengan sedekah justru bisa menyelamatkan kita, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, peninggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah it'amut tu'am wa ifsya'us salam, menebarkan salam.
kepada orang yang sudah kita kenal ataupun belum kenal. Kan umumnya kita tidak salam kepada orang yang sudah kenal. Oh ini Pak Muhir, Assalamualaikum Pak Haji. Kalau tidak kenal kita ada salam, benar nggak? Salam itu kepada orang yang kenal atau tidak kan? Baru bertemu sekali, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini ajaran Nabi. Dan salam sendiri artinya bagus, mendoakan orang lain. Ketika orang lain menjawab, kita juga didoakan juga. Di saling timbal balik, simbiosis mutualisme. Dan yang salam itu hukumnya sunnah, yang jawab hukumnya wajib. Nyanet. Cuma amalan sunnah lebih utama ketimbang amalan wajib apa? Teka-tekinya ini diantaranya. Amalan sunnah lebih utama ketimbang amalan wajib, yaitu salam. Kita memulai salam ke orang hukumnya sunnah, yang jawab hukumnya wajib. Lebih afdol mana? Lebih afdol yang memulainya, walaupun sunnah tadi. Makanya jangan malas-malas mau salam. Tapi ternyata yang kita salam orang Kristen nggak apa-apa kan, salah orang kita nggak tahu kan, baru kenal sekali. Kemudian Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Makanya Ibnu Umar itu dalam riwayat dia setiap pagi datang ke pasar Klender, pasar kaget orang kita ya. Bukan mau belanja, bukan. Dia di depan pasar pengen nyalami orang lewat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia bukan mau belanja, tapi mau salam kepada orang, karena pasar tempat kumpulnya orang banyak. Kalau orang satu pasar ada 1000 setiap hari, tidak bersalam orang 1000. Ini ada orang yang punya amalan begitu. Jadi kita jangan bermalas-malasan untuk mencari usaha. Bahkan dalam hadis Nabi, sekalipun kita terhalang oleh tembok, oleh pohon, Assalamualaikum. Lewat sedikit ada pohon, salam lagi, Assalamualaikum. Masih disunahkan. Jadi menyebarkan salam artinya adalah kedamaian. Di mana saja kita berusaha untuk membuat damai di situ. Di rumah, di sepanjang jalan, di kantor, di tempat lain, kita bikin keselamatan orang banyak. Kita berusaha bikin kedamaian orang. Jangan gara-gara kita di situ masyarakat jadi kisruh. Gara-gara kita masyarakat tidak damai, itu jangan. Nah, al-muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Kata Nabi, orang Islam yang benar, yang hebat itu orang yang selamat dari tangan kita dan selamat dari keburukan lisan kita. Islam adalah kedamaian, ketenteraman. Yang terakhir, peninggi derajat kita di hadapan Allah SWT, kata Nabi, adalah qiyamul lail wan nasu niyam. Jadi sholat malam di mana banyak orang yang tidur. Yang bagus sepertiga malam terakhir. Imam Syafi'i itu bagi waktu malam jadi sepertiga pertama untuk belajar mengajar, sepertiga kedua untuk istirahat atau tidur, sepertiga yang terakhir untuk sholat malam, kira-kira jam 2 atau jam 3 sampai subuh. Itu peninggi derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi sholat malam walaupun sunnah buat kita, tapi bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, pesan Allah Ta'ala, Muhammad Rasulullah, jangan lupa ya, walaupun sudah ada 5 waktu, tapi kata Allah, wadum ala tahajud fa'inna nusrata ma'jamil lain. Kamu tahajudnya harus continue Muhammad. Tahajudmu harus istiqomah. Kenapa? Karena pertolonganku ada di sana. Allah ngasih pertolongan kepada Rasul justru dalam surat Tahajud. Kita kalau punya persoalan hidup pasti punya semua orang. Sekali-kali syukur istiqomah mengetuk pintu langit lah, kira-kira gitu ya, untuk malam. Ya Allah, saya punya persoalan ini dan itu, mohon diurai. Kami yakin yang bikin persoalan ini hakikatnya adalah Engkau. Tapi kami juga yakin yang bisa mengurai persoalan kami adalah hakikatnya adalah mudahkanlah atau uraikanlah persoalan kami ini. Allah dulu kita ketuk, sehingga pertolongan ada di sana. Allah akan menolong kita. Dan Allah senang dicurhati. Allah senang diminta. Kalau kita diminta sekali 2 kali ngasih, lama-lama jadi bosan. Tapi kalau Allah sering-sering kita minta, senang. Kalau nggak diminta malah yaghdabu alaih, kata Nabi, Allah malah marah kalau kita nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebelum renungan pagi, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kita semuanya,
keluarga kita semuanya, anak cucu kita semuanya daripada kesehatan walafiat, panjang umur, murah rezeki, semata-mata untuk optimalisasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, alhamdulillah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.